Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahra dahirin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim nawaina ta'alluma wa ta'alluman naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a'i ila al huda wa dilala 'ala al khair ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Hawadhinuhu wa maradi'uhu sallallahu alaihi wasallam. Hawadhin jamak dari hadinun, yang mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maradi' jamak dari murdi', yang merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya perempuan-perempuan yang merawat Nabi dan yang menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanat Ummu Aiman wa ismuha Barakah tahdinuhu wa qad warithaha alaihi salatu wassalam an abi. Ummu Aiman namanya adalah Barakah, dari Habasyiyah, Ethiopia, adalah budak ayahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merawat Nabi sejak kecil, dan itu didapatkan oleh Nabi menjadi warisan. Jadi warisan dari ayahnya Nabi kepada Nabi berupa budak perempuan yang bernama Ummu Aiman Barakah al-Habasyiyah. Falamma kabura a'taqaha wa zawwajaha maulahu Zaid bin Harithah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam besar, Rasulullah memerdekakan Barakah al-Habasyiyah ini dan dinikahkan kepada maulanya Rasulullah, orang yang dimerdekakan oleh Rasulullah yang bernama Zaid bin Harithah. Saat kecil Nabi itu diasuh oleh Barakah. Apalagi Barakah ini kan selalu menemani Sayyidah Aminah kemanapun. Saat pergi ke Madinah pun Rasulullah dengan Sayyidah Aminah dengan Barakah al-Habasyiyah. Ketika Rasulullah ibunda Rasulullah Sayyidah Aminah meninggal, itu yang membawa Rasulullah pulang ke Mekah adalah Barakah al-Habasyiyah. Nah, ketika Rasulullah besar, dimerdekakan itu oleh Rasulullah, Barakah dimerdekakan. Setelah itu dinikahkan dengan orang yang dimerdekakan oleh Rasulullah juga, yaitu Sayyidina Zaid bin Harithah, yang dikasih oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala, yang dulunya Zaid ini dipanggil dengan Zaid bin Muhammad, sampai turun ayat Al-Quran, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Akhirnya mereka kembali memanggil dengan Zaid bin Harithah. Lah, dari pernikahan antara Sayyidina Zaid bin Harithah dan Barakah al-Habasyiyah Ummu Aiman, fawaladat lahu Usamah bin Zaid, punya anak yang bernama dengan Usamah bin Zaid. Sayyidina Zaid bin Harithah hibbu Rasulillah, Sayyidina Usamah bin Zaid hibbu Rasulillah wa ibnu hibbi Rasulillah, orang yang dicintai oleh Rasulullah dan anaknya orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa arda'athu ma'a ummihi alaihi salatu wassalam maulatu ammih Abi Lahab Thuwaibah qabla Halimatis Sa'diyah. Dan yang menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain ibundanya, yaitu orang yang dimerdekakan oleh pamannya Abu Lahab yang bernama Thuwaibah al-Aslamiyah. Ini sebelum Rasulullah disusui oleh Halimah as-Sa'diyah. Jadi selain ibundanya yang menyusui Nabi adalah Thuwaibah al-Aslamiyah dan Halimah as-Sa'diyah.
arda'athul ummu thumma Suwaibatun fahalimatun man su'duha gadbana. Di dalam Maulid ya ulami Sayyidina Haimar mengatakan yang menyusui Rasulullah Aminatun ibundanya, thumma Suwaibatun, kemudian Suwaibah al-Aslamiyah, fahalimatun, setelah itu adalah Halimah as-Sa'diyah. Akhrajal Bukhari wa Muslim fi sahihihima min hadits Az-Zuhri an Urwah bin Zubair an Zainab binti Ummi Salamah an Ummi Habibah binti Abi Sufyan. Diceritakan Imam Bukhari meriwayatkan dan Imam Muslim di dalam sahih keduanya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari hadis Az-Zuhri, diriwayatkan oleh Urwah ibn Zubair dari Sayyidina Zainab binti Ummi Salamah. Zainab binti Ummi Salamah, anaknya Abu Salamah, Zainab binti Ummi Salamah, dari Ummu Habibah Hindun binti Abi Sufyan, istrinya Nabi, Hindun binti Abi Sufyan. Qalat, Hindun binti Abi Sufyan atau Ummu Habibah ini mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ingkih ukhti binti Abi Sufyan, ya Rasulullah, nikahi saudariku, putrinya Abi Sufyan. Dalam riwayat Muslim disebutkan tambahan namanya Izzah binti Abi Sufyan, saudaraku yang bernama Izzah binti Abi Sufyan. Rasulullah bertanya kepada istrinya Hindun, awatuhibbina dzalik, apakah kamu yang pengen seperti itu? Dijawab oleh Ummu Habibah atau Hindun, beliau berkata, na'am lastu laka bimukhalliyah, tapi aku bukan dicerai. Ya, aku mau saudariku dinikahi tapi aku tidak dicerai, dan aku pengen wa uhibbu man syarakani fi khairin ukhti, yang aku pingini untuk mendampingi aku, bersaing denganku, menjadi istrimu juga, ya saudariku sendiri daripada orang lain. Karena tahu ya perlakuan Nabi SAW bagaimana kepada istrinya, keadilannya, kebaikannya, sehingga ya yang layak daripada perempuan lain mending saudariku sendiri, katanya Ummu Habibah. Maka Nabi SAW menjawab, fa inna dzalika la yahillu li, enggak boleh, enggak halal. Ya. Dalam ayat Al-Qur'an itu, wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Nggak boleh kalian mengumpulkan dua saudari atau dua orang yang kalau diibaratkan salah satunya itu laki tidak boleh menikah. Ya, seorang wanita yang kita nikahi dengan saudarinya kita nikahi juga nggak boleh, bibinya nggak boleh, anaknya juga nggak boleh, demikian terusnya. Siapapun yang kalau salah satunya itu laki dan perempuan maka menikah tidak boleh, tidak boleh, maka kita tidak boleh menikahi salah satu kedua-duanya bareng. Secara bareng nggak boleh. Kalau secara bergilir boleh. Seperti yang dialami oleh Sayyidina Utsman setelah meninggalnya Ruqayyah, putrinya Nabi, Sayyidina Utsman dinikahkan oleh Rasul dengan Ummi Kulthum. Nah, tapi kalau masih dalam proses seperti ini, Hindun kepingin saudarinya dinikahi oleh Rasulullah, la yahillu fa inna dzalika la yahillu, itu enggak halal bagiku. Ya, bagi umat Islam dilarang. Qalat, kemudian Ummu Habibah mengatakan, fa inna nuhadditsu annaka turidu an tankiha binta Abi Salamah. Kita dengar bahwa engkau ini akan menikahi putrinya Abu Salamah. Kita mendengarkan bahwa engkau akan menikahi putrinya Abu Salamah. Nah, Abu Salamah ini punya anak perempuan 2 kalau nggak salah, atau 3. Anaknya tiga, anaknya Abu Salamah ini. Lah, kami dengar engkau mau menikah dengan Abi Salamah. Dalam riwayat Durrah binti Abi Salamah, ada riwayat yang menambahkan dengan Durrah binti Abi Salamah, bukan Zainab, tapi Durrah binti Abi Salamah. Qala, Nabi mengatakan, bintu Ummi Salamah yang kamu maksud, anaknya Abu Salamah, anaknya Ummi Salamah. Maka Ummu Habibah mengatakan, na'am, iya. Dijawab oleh Nabi SAW, innaha laulam takun rabibati fi hijri lama halat li.
sesungguhnya Durrah itu kalaupun bukan anak tiriku, ya, yang sudah ibunya sudah aku setubui, karena nanti kalau bahas masalah mahram itu anaknya istri itu mahram dengan ketika kita sudah bersetubuh dengan ibunya, baru anaknya istri itu menjadi mahram. Nah, itu karena itu kata-katanya fi hijri, ya, itu kiasan, artinya seorang perempuan yang sudah aku setubui anaknya menjadi mahram denganku. Kalaupun bukan dia adalah Robibahku, artinya aku nggak menikahi dengan Ummu Salamah, aku nggak menikah dengan Ummu Salamah. Andaikan aku tidak menikah dengan Ummu Salamah, tetap anak ini nggak halal buatku, lama halal li. Kenapa? Innaha labnatu akhi minar radha'ah, karena Durrah ini adalah putrinya saudaraku dari radha'ah. Arda'atni wa Aba Salamah Thuwaibah, yang menyusui aku dan Abu Salamah itu Thuwaibah al-Aslamiyah. Aku dan Abu Salamah sama-sama disusui Thuwaibah, sehingga putri-putrinya Abu Salamah adalah ponakanku. Enggak boleh aku nikahi. Fala tu'arridna alayya banatikunna wala akhwatikun. Jangan tawarkan lagi sudah anak-anak kalian atau saudari-saudara kalian kepadaku. Enggak perlu. Fala turdi'na alayya banatikunna wala akhwatikun. Jangan tawarkan kepada aku putri-putri kalian atau anak-anak atau saudara-saudari kalian. Imam Bukhari menambahkan, qala Urwah wa Thuwaibah maulatun li Abi Lahab. Ada kata-kata Thuwaibah maulatu Abi Lahab, budak yang dimerdekakan oleh Abu Lahab. A'taqaha fa arda'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimerdekakan oleh Abu Lahab kemudian menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma mata Abu Lahab uriyahu ba'dhu ahlihi bi syarri Khaybah. Ketika mati Abu Lahab, diperlihatkan kepada salah seorang keluarganya Abu Lahab dengan buruknya musibah yang didapatkan oleh Abu Lahab. Sehingga faqalu lahu, mereka bertanya kepada Abu Lahab ini, madza laqit? Dalam mimpi itu mereka bertanya kepada Abu Lahab, apa yang kamu dapatkan? Dijawab oleh Abu Lahab, lam alqa ba'dakum khaira, aku enggak dapat apa-apa tidak mendapatkan kebaikan apapun setelah meninggalkan kalian. Ghaira anni suqitu fi hadhihi bi itaqati saubah, kecuali di masalah satu ini aku dikasih minum dari ini, ya, antara ibham dan antara ibu jari dan jari telunjuk, dikasih minum dari ini karena aku memerdekakan Thuwaibah. Ya, beliau dia isyaratkan antara ibu jari dengan jari telunjuk ini. Jadi keluar dari sini cairan minuman yang diberikan minum karena memerdekakan Thuwaibah. Wa dzakara Suhaili wa ghairuhu. Imam Suhaili menyebutkan dan selainnya an-Narai, yang melihat dalam mimpi itu huwa akhuhul Abbas, yaitu saudaranya Abu Lahab yang bernama Sayyidina Abbas. Wa kana bidzalika ba'da sanatin min wafati Abi Lahab, dan itu setelah setahun dari meninggalnya Abu Lahab ba'da waqati Badrin, setelah terjadinya perang Badar. Wa fihi inna Abu Lahab qala lil Abbas, dan di dalam mimpi tersebut Abu Lahab mengatakan kepada Abbas, innahu la yukhaffafu alayya fi mithli yaumil itsnain, sesungguhnya diringankan padaku untukku setiap hari Senin. Qalu, mereka berkata li annahu lamma basyarathu Thuwaibatun bimilad ibni akhihi Muhammad bin Abdullah a'taqaha sa'atahu fajuziya bidzalika lidzalik. Karena ketika Thuwaibah memberikan kabar kepada Abu Lahab tentang kelahiran keponakannya Muhammad bin Abdullah, ia merdekakan Thuwaibah saat itu juga. Nggak nunggu besok, nggak masih rencana, langsung saat itu juga, sehingga diberi ganjaran oleh Allah dengan hal tersebut. Nah, ini sedikit
menambahi tentang kejadian ini. Kalau kita perhatikan, Abu Lahab ini musuhnya Nabi luar biasa. Memusuhinya itu luar biasa. Nggak cukup dia, istri-istrinya. Saking keterlaluannya sampai dinas dalam ayat Al-Quran. Dia dan istrinya. Saya sela naron zat lahab. Saya sela naron zat lahab. Pasti masuk neraka. Cuman keistimewaannya satu, memerdekakan budak atas kelahiran bukan Rasulullah. Senangnya itu bukan lahirnya Rasulullah, bukan. Senangnya lahir ponakan laki-laki yang bernama Muhammad bin Abdullah. Bayangkan, ini senangnya karena lahir ponakan laki-laki, diberikan oleh Allah keistimewaan. Karena anak laki-laki ini bakalnya bukan orang laki-laki biasa ya, tapi senangnya saat itu bukan karena ini akan menjadi Rasul, karena mereka nggak tahu saat itu. Senangnya kepada keponakan laki-laki, diganjar oleh Allah. Coba bayangkan kalau kita senang dengan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan kepada seorang laki-laki yang dilahirkan, tapi kepada Rasulullah, makhluk yang dicintai oleh Allah. Dan itu yang diperintahkan dalam Al-Quran. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, bifadlillah, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, karunia dalam hal tersebut ada riwayat Al-Quran, ada riwayat ilmu. Wa birahmatihi, dengan rahmatnya Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ana rahmatul muhda. Dan dengan Rasulullah fabidzalika falyafrahu, dengan keduanya ini bahagialah, ya, berbahagialah. Waghdu bihi farhana, apa dalam dia ulama itu sebelumnya, waghdu bihi farhana, bahagia karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh, kiranya apa yang akan diberikan oleh Allah? Ini Abu Lahab musuh Nabi, bencinya kepada Nabi luar biasa. Tapi setiap Senin dapat keringanan azab, keluar dari jari jemarinya air yang untuk bisa dia minum. Di neraka itu tidak ada kesempatan orang makan minum, nggak ada kesempatan, kecuali ya itu zakum, hamim, nanah, itu yang dimakan dan diminum oleh mereka. Tapi ini Abu Lahab, kafir, musuh lagi, itu diberi kesempatan oleh Allah minum di neraka Allah Subhanahu wa taala setiap Senin. Senangnya sekali kepada ponakan laki-laki. Karena itu fakaifa bi farhatin min dhi fuadin imtala imana. Bagaimana kalau yang senang dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang punya dalam hatinya itu keimanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi penuh dengan keimanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya khususnya bulan Maulid, setiap Maulid, setiap pembacaan sejarahnya Nabi itu kita harus punya semangat luar biasa. Apalagi di bulan dilahirkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua perawi riwayat-riwayat yang menceritakan tentang Nabi, mau dari Maulid Tiba, mau dari Maulid Simtud Duror, mau dari Maulid Adhiya Ulami, semua kita baca Maulid, mengisyaratkan sebelum lahirnya Nabi mereka sudah bersiap menyambut atas datangnya seseorang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mumpung bulan Maulid, kita semangat kalau baca Maulid, jangan kalau yang khidmah, bagian khidmah, semangat khidmahnya. Bagian gaya kopi, semangat gaya kopi ini. Yang bagian bagi, yang bagian terbangan, semua kita tunjukkan rasa semangat kita. Yang hadir ya cek melangot, semangat diikuti, sehingga betul-betul kecintaan, kesenangan kita dengan kelahiran Nabi itu betul-betul terwujud. Ya, betul-betul. Wallahu a'lam. Hadratin Muhammad Al-Fatihah.